Sudah komunikasi dengan Pak Sopir, ternyata dump truk untuk mengangkut pasir ke Nggele belum bisa tembus dari Desa Beringin Jaya karena masih ada kubangan lumpur pada poros Nggele Salati. Ya, kabarnya akan ada penimbunan jalan sampai pada tahap Damato Putih. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa dan ikuti perkembangan infrastruktur di Kabupaten Pulau Taliabu melalui channel Zul Nggele Taliabu. Jangan lupa subscribe dan like serta komentar yang positif. Oke, kita lanjut perjalanan. Kita akan balik ke Nggele. Kita balik ke Nggele atau kita mencoba untuk menuju ke arah selatan dulu, ke arah Bawang. Belum bisa trek lewat di Nggele Salati, masih ada kolam di atasnya bukit Nggele Salati yang ada manggait. Belum bisa trek lewat situ, boleh timbun dulu. Iya, nanti selesai Domba Timur saya kontak beliau. Oke, saya jalan-jalan dulu ya. Ya, oke, saya akan menyusuri jalanan ini. Saat ini saya masih berada di ujung Desa Beringin Jaya. Tadi ya, permisi Pak. Ya. Sekarang di Desa Beringin Jaya ada perkembangan baru. Di sini ada toko sembako yang cukup besar, ya cerdas sekali, ya berbentuk ruko. Di depan ada rumah makan Mas Randi. Tadi saya baru habis komunikasi dengan Mas Randi tentang pasir. Ya. Ini penjualan pasir sungai itu dipertanyakan oleh pemerintah daerah tentang izinnya lagi. Itu pasir itu harus dikeruk. Kalau tidak dikeruk dia akan mengakibatkan tumpukan endapan yang berlebihan dan itu bisa mengakibatkan terjadinya banjir dikala air sungai itu terjadi pendangkalan. Ini Sungai Beringin Jaya di sebelah kiri saya. Ya. Ini pasirnya banyak sekali. Kalau tidak dikeruk pasirnya ini, maka akan bisa memicu terjadinya banjir. Nah, ini pasir Desa Beringin Jaya. Lihat, lautan pasir begini banyak ini. Nah, pemerintah daerah harus bersyukur ketika ada yang mengambil pasir ini, ya ditarik pakai mesin pompa saka istilahnya di sini, untuk mengeruk pasir pakai alkon. Ini penting agar endapan pasir ini atau tumpukan pasir yang dibawa banjir setiap musim hujan ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat dalam segi pembangunan. Ya, masyarakat tidak boleh dituntut harus izin dan lain sebagainya, malah harus disyukuri ketika ini diambil. Ya, kalau harus ada izin ya bikinkan saja surat izin, suruh mereka tanda tangan, selesai urusan. Ya, jangan sampai justru terjadi pungutan liar tanpa perda. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, di negeri ini ketika masyarakat yang mau berbuat harus ada izin. Bahkan kemarin ada kejadian kapal terbakar di perairan Sulawesi Utara, seputaran Pulau Talise. Kapal yang berlayar dari dari Sangir menuju ke Manado. Nah, itu pihak tim yang diwajibkan untuk menolong mereka itu katanya harus membuat surat pelayaran dulu, bukan main. Mau menolong orang yang kecelakaan di laut harus pakai surat pelayaran. Memang ya begitulah, mereka korupsi juga tidak pakai surat permohonan, tidak pakai proposal. Kita mau bikin masjid harus proposal. Kurang ajar murakab, kurang ajar yang berlapis-lapis. Orang
sudah ditahu sedang membangun masjid, disuruh bikin proposal. Iya, tidak semua orang tahu bikin proposal itu. Kalau ada orang bangun masjid, pemerintah daerah datang lihat, kan ada aparatnya pemerintah daerah, misalnya kepala desa, camat, datang lihat itu. Iya, pemerintah daerah, pemerintah desa itu bagian dari pemerintah di negara ini. Bagian dari organisasi pemerintahan negara Republik Indonesia. Kalau ada orang bangun masjid, jangan kamu tunggu dia bikin proposal. Kalau ada bangun pondok pesantren, lihat apa yang kurang di situ, datang lihat. Diinventarisir, dicatat apa kebutuhannya, dan dibantu. Jangan dia bikin proposal. Itu aturan brengsek, kurang ajar itu, peraturan itu. Masa orang yang membangun sebuah kegiatan sosial masyarakat, kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan, disuruh bikin proposal, itu bukan kebutuhannya dia, itu kebutuhannya masyarakat, kebutuhan seluruh bangsa Indonesia yang harus diakomodir oleh segenap pemerintah Republik Indonesia. Kita malah bersyukur ada orang-orang, ada masyarakat yang kasihan ekonominya lemah, tapi dia berinisiatif untuk membangun negara ini. Bukan seperti para pejabat yang sudah kaya, digaji, dikasih mobil dinas, rumah dinas yang mewah, perjalanan dinas berpuluh-puluh juta, ya, rutin kantor ratusan juta, bahkan miliaran. Masih juga mereka mempersulit masyarakat. Masyarakat tidak punya apa-apa, berbuat untuk kepentingan negara ini tanpa ada imbalan apapun. Harus suruh bikin proposal, harus suruh bikin laporan ini, laporan itu. Mereka korupsi, pancuri uang negara tidak pakai proposal, tidak pakai laporan. Itu pengkhianatan kepada segenap bangsa Indonesia. Kita perlu sadari bahwa negeri ini hasil keringat dan darah perjuangan leluhur bangsa Indonesia yang tidak membuat proposal untuk perjuangan, tidak digaji mereka untuk berjuang. Tidak ada gaji bulanannya, tidak ada seragam militernya, tidak ada senjatanya bahkan. Mereka menggunakan apa adanya untuk kemerdekaan bangsa ini. Setelah bangsa ini merdeka, rakyat yang tadi susah, yang menderita, ya justru dipersulit. Nah, di sini ada apa ini? Telaga. Namanya Telaga Waibua. Telaga Waibua ini kalau musim hujan ini jadi lautan ini. Ini harus dinormalisasi, digali dan diganti rugi tanaman dan lahannya masyarakat yang terkena dampak. Kemudian ditanggul. Bukan sekedar digali-gali, tapi ditanggul supaya airnya lurus mengalir dan tidak merusak perkebunan masyarakat. Tali Abu ini hampir sepanjang pesisir pantai ini adalah perkebunan masyarakat, baik kebun cengkeh, kebun kelapa, kebun kakao, ya, kebun pala, macam-macam perkebunan, utamanya cengkeh yang banyak sekali. Nah, ini di sini ini zona yang sangat berlumpur. Ya, di sini mestinya langsung Damato Putih ini. Ya, tapi terserah lah, yang penting ditimbun dulu. Ya, harus ditimbun dulu. Satu kubangan ini 2-3 trek ini atau 10 trek sudah bisa mengatasi kubangan-kubangan ini. Tapi kalau bisa harus pakai grader dari awal. Dari awal penimbunan harus pakai grader. Olehnya itu pemerintah daerah tidak boleh izinkan perusahaan kontraktor jalan yang tidak memiliki grader. Bila perlu grader itu harus 2 unit yang baru, yang tidak boleh rusak-rusak, harus betul-betul fit. Ya, seluruh alat berat itu ya bolehlah dia agak sakato atau kendaraan yang berusia, ya kendaraan-kendaraan manula. Tapi kalau grader itu harus benar-benar tampil fit, 100%, tidak boleh ada kelemahan. Ya, harus kendaraan yang baru. Ya, yang usia pemakaiannya baru 1-2 tahun. Untuk apa? Agar supaya
proses pekerjaan jalan itu menghasilkan produk yang terbaik untuk rakyat Indonesia, bukan untuk saya. Saya punya kendaraan cuma ini, yang cuma 2 bannya nih, ban kecil, kasihan. Cuma motor Matic Honda Beat. Ya, yang akan menikmati jalan ini mereka yang punya mobil, terutama pemerintah daerah yang menggunakan double cabin 4x4 4x4. Harganya 600 juta per unit. Kali seluruh dinas, kali seluruh instansi, kali seluruh pimpinan. Ya, termasuk pimpinan DPR juga pakai itu. DPRD Kabupaten Pulau Taliabu yang harusnya peduli dengan penderitaan rakyat, dia pakai mobil 4x4 juga. Terkesan ada niat melanggengkan jalan lumpur, jalan off-road. Nah, pakai mobil off-road, harus pakai mobil biasa yang murah, Avanza, Xenia, Daihatsu. Ya. Timbulannya tidak sempurna ini. Ini tidak dirapikan pakai grader, makanya seperti ini, bergelombang. Ya, kita sampai sini balik. Ya, ini medan yang paling kritis ini. Medan yang paling kritis. Harus pakai grader. Ya, mohon kepada pemerintah Republik Indonesia dari pusat sampai daerah untuk menertibkan seluruh pengusaha dan kontraktor pekerja jalan yang tidak memiliki grader. Ya. Dan tanah timbunannya itu harus benar-benar diawasi. Ya, benar-benar diawasi, jangan sampai tidak menggunakan remote putih. Ya, untuk daerah Pulau Taliabu ini, tanah sirtu yang terbaik harus Damato Putih, karena seringkali mereka pura-pura timbun dengan tanah biasa, alasannya karena tebal, nanti di akhir baru Damato Putih. Ternyata begitu akhir, anggaran sudah cair, Damato Putih tidak ada. Ya, kita harap yang ini ya tertib lah dengan menggunakan Damato Putih. Mudah-mudahan nanti kita akan lihat perkembangannya. Ikuti perjalanan ini setiap saat. Ya, hampir tiap hari saya mengupload kondisi infrastruktur jalanan di Taliabu. Mohon di like dan di subscribe agar sistem algoritma YouTube bekerja dengan baik untuk menyebarkan video ini. Anda tidak usah khawatir, saya tidak mengambil duit dari video ini. Ya, saya bukan pejabat korup yang mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat, tidak. Itu haram itu. Ya, haram itu. Mungkin halal bagi Anda tapi haram bagi saya. Tidak boleh. Andai kata saya dapat duit dari hasil memvideo kondisi penderitaan rakyat Taliabu, maka uangnya itu palingan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok pesantren, untuk kepentingan santri di pondok pesantren Darul Amanah. Karena saya di samping menyuarakan penderitaan rakyat, saya juga urus pondok pesantren, saya urus masjid, saya urus dakwah Islam. Ya, saya urus kesejahteraan, ketentraman masyarakat dimanapun mereka berada, bukan cuma di Taliabu. Saya menyuarakan tentang kondisi masyarakat di Palestina, tidak peduli apa agamanya. Seluruh bangsa di dunia ini yang terjajah dan menderita harus disuarakan. Karena kita tidak mampu berjuang mengorbankan nyawa dan harta, maka minimal kita berjuang dalam bentuk aspirasi, menyuarakan penderitaan rakyat. Ya, ini masa aliran air ditimbun, harusnya ini dibikinkan jembatan darurat pakai kayu logging. Ya, di zaman logging kan pakai kayu itu jembatan yang bisa dilintasi oleh truk-truk logging raksasa ini. Sekarang kita balik menuju ke desa Beringin Jaya, terus Selati dan Gile. Jalan ini pernah diaspal lapin di tahun 2016-2017.
Ya, tapi karena sudah cukup lama, maka jalannya sudah banyak yang retak, banyak yang berlubang, berbentuk kubangan-kubangan yang mirip kubangan kerbau. Ya, kabarnya ada penimbunan jalan, tapi ini sudah jam segini, belum ada truk yang lalu lalang menimbun jalan. Harusnya pagi jam 7 sudah mulai bergerak penimbunan jalan itu. Karena mumpung ini cuacanya panas. Ya, cuaca panas begini di Pulau Taliabu ini adalah bonus. Karena pulau ini rawan hujan. Maka pekerjaan jalan ketika ada panas harus betul-betul kerja lembur. Ya, operator harus betul-betul 3-4 orang. 2 orang di siang hari, 2 orang di malam hari, atau 2 orang di siang hari, 3 orang di malam hari. Harus benar-benar lembur, harus full time. Truk yang diarah, yang dikerahkan juga harus banyak, minimal 50 unit. Supaya cepat, seluruh dump truk di Pulau Taliabu diarahkan untuk menimbun jalan ini. Karena ini adalah medan jalan yang merupakan pusat konstelasi penduduk terbesar di Pulau Taliabu. Ini jalan menghubungkan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu yang bernama Desa Bopong dengan 2 kecamatan yang merupakan pusat penduduk terbanyak di Pulau Taliabu, yaitu Desa Gele dan Desa Lede. 2 kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak di Pulau Taliabu. Ya, saya sudah kembali ke Desa Beringin Jaya. Dan saat ini saya akan menuju ke Desa Salati dan Desa Angkel. Di Simpang 4 ada alat berat yang sedang mengerjakan jalan. Moga-moga bisa dikerjakan sesuai dengan keinginan rakyat dan lumpur-lumpur di jalan ini segera dihilangkan. Nah, cuma ini lihat hasilnya bergelombang sekali karena jalanannya tidak dirapikan pakai grader, tapi pakai loader dan bulldozer, jadi tidak rapi. Ya, mohon kepada pemerintah daerah agar menertibkan seluruh kontraktor yang tidak memiliki motor grader. Kan grader itu biar pihak kontraktor tidak punya, dia bisa sewa. Dia bisa sewa dari pihak perusahaan lain. Ya, milik perusahaan lain punya.